Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amsuri Ramadhani dengan NIM 201101010007. Saya prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menampilkan video UAS strategi pembelajaran. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita bahas pada malam ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran pada malam hari ini, saya absen dulu ya. Nah, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kelengkapan dalam mempelajari pelajaran pada malam hari ini. Sebelumnya kita sudah menjelaskan atau bertukar pendapat tentang apa itu zakat. Nah, yang selanjutnya pada malam hari ini kita teruskan ke bab selanjutnya yang menjelaskan tentang apa itu khutbah, tabligh dan dakwah. Jadi, apakah ada yang sebelumnya sudah mengenal apa itu dakwah, tabligh dan khutbah? Nah, ya seperti itu. Jadi, malam hari ini kita akan menjelaskan atau mempelajari apa itu khutbah, tabligh dan khutbah, tabligh dan apa? Khutbah, tabligh dan dakwah. Menurut saya semuanya itu di antara tiga sama menjelaskan atau berbuat baik kepada sesama. Jadi saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dakwah. Yang paling umum di antara tabligh dan khutbah adalah dakwah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya mengajak. Jadi kita di sini maksudnya berdakwah adalah mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala agar mengamalkan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Ada banyak cara untuk berdakwah. Sebagai misal, seorang dapat berdakwah dengan lisan, tulisan, perbuatan atau teladan dan lain sebagainya. Jadi dalam berdakwah kita banyak metode. Kita bisa menggunakan perbuatan kita untuk bisa berdakwah. Bukan cuma bicara di depan orang banyak, bukan. Jadi berdakwah ini bisa dengan cara kita dengan tulisan kita, dengan kita update status biasanya, atau dengan lisan kita, atau dengan perbuatan kita. Jadi itu dakwah. Intinya dari dakwah ialah jika seorang berniat dengan tujuan menyeru kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala, apapun caranya maka ia bisa dikategorikan berdakwah. Jadi berdakwah ini menyebarkan agama Allah agar semua orang yang ada di sekitar kita bisa ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tabligh. Tabligh artinya menyiarkan ajaran Islam. Secara bahasa adalah artinya menyampaikan. Jadi menyampaikan tabligh. Maksudnya apa? Menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain dengan tujuan agar pesan itu diamalkan. Jadi tabligh ini mengandung amanah. Jadi kalau kita mempunyai ilmu dan kita harus mengamalkan dan
mengamalkannya itu yang pertama kita bisa melakukannya sendiri, dan yang kedua mengamalkan itu memberitahukan kepada orang lain. Itu bisa disebut dengan tabligh. Tabligh bisa dilakukan dengan cara berceramah. Banyak orang itu berceramah. Lantas karena tujuannya agar isi tablighnya diamalkan, maka penyampaian harus dilakukan sedemikian rupa agar bisa diterima lazimnya. Tabligh disampaikan secara sopan, menarik dan tidak menggurui. Jadi tabligh ini seolah-olah kita mengajak orang lain, bukan kita kita mengajarkan kepada orang lain, bukan. Seolah-olah kita mengajak orang lain kepada kebaikan. Yang khutbah, pada dasarnya khutbah ini mirip dengan tabligh, yang artinya menyampaikan nasihat, pesan tentang takwa. Bedanya apa? Bedanya khutbah ini disertai dengan syarat-syarat dan rukun tertentu agar sah dan diterima. Nah, jadi kalau tabligh kan tidak ada syarat syah atau rukun, tidak ada. Jadi tapi kalau khutbah itu ada rukunnya, ada runtutannya. Itu khutbah. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat khutbah. Syarat yang pertama ialah syarat khutbah. Yang orang yang berkhutbah itu disebut khotib. Ini syaratnya. Yang pertama, khotib harus laki-laki. Jadi kalau di dalam berkhutbah, khotibnya itu harus laki-laki. Yang kedua, khotib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan dengan baik. Dengan cara apa? Dan kita berbicara dengan lantang. Dan biasanya kalau berkhutbah itu biasanya menggunakan mikrofon. Selanjutnya, khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Nah, yang biasanya kita lakukan setiap minggu, ibadah mingguan kita di masjid, nah, itu mesti ada khutbah. Selanjutnya, khotib. Nah, khotib ini kan orang yang berkhutbah. Khotib harus suci dari 2 hadas. Jadi tidak ada ceritanya orang yang berkhutbah atau khotib itu najis. Maksudnya dia memiliki hadas atau najis. Khotib harus menutup aurat, sebagaimana biasanya itu sudah di masjid. Rukun-rukun khutbah Jumat dibaca secara berkesinambungan. Jadi kan ada rukun-rukun khutbahnya. Rukun-rukun khutbah yang pertama harus membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, berselawat kepada Nabi dan seterusnya. Jadi kalau khutbah ini ada rukun-rukunnya, beda dengan yang dakwah dan tabligh tadi. Dakwah dan tabligh tadi itu menyampaikan kepada orang tanpa rukun itu bisa. Tapi kalau khutbah ini ada rukunnya. Sebelum saya teruskan, apakah ada pertanyaan? Oh iya, yang di belakang itu. Oh, jadi saya jelaskan secara logika aja. Ya, jadi perbedaan khutbah dakwah dan tabligh ini yang lebih lengkapnya, kalau khutbah ini harus memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu. Biasanya kita lakukan pada ibadah-ibadah yang lain. Contohnya ibadah sholat. Nah, jadi kalau ada setelah sholat orang yang berbicara di depan itu dinamakan khutbah. Biasanya pada sholat Jumat, sholat Id dan sholat Idul Adha. Biasanya khutbah itu berada di situ. Kalau orang yang berbicara di atas pentas itu bukan khutbah namanya. Ya, itu bisa disebut dakwah atau tabligh. Selanjutnya tabligh itu menyampaikan. Nah, jadi tabligh ini berupa amanat lah. Seumpama ada gurunya, sampean bilang seperti ini, ada anak yang tidak masuk. Pak gurunya bilang, yang tidak masuk itu harus tahu. Jadi itu amanat kamu. Itu menjadi amanat buat kamu untuk menyampaikan kepada teman yang tidak masuk itu. Jadi itu yang disebut tabligh, menyampaikan. Ya.
dakwah. Nah, yang dakwah ini kita berbicara di depan umum itu hanya kita menyampaikan agama-agama Allah agar semua orang itu berada di jalan Allah. Bedanya apa? Kalau dakwah ini bukan cuma dengan lisan. Nah, jadi dakwah ini bisa dengan perbuatan kita, bisa dengan perilaku kita. Nah, jadi niat, makanya jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu di depan orang banyak, kita niatkan berdakwah. Jangan kita niatkan riya. Nah, itu salah. Ya. Jadi kita ingin melakukan sesuatu agar yang di sekitar kita itu bisa mengikuti kita, itu disebut dengan dakwah. Selanjutnya nanti saya akan kirim soal-soal tentang bab pada malam hari ini di WAG ya. Dan saya memberi tugas kepada kalian semua. Jadi minggu depan memang harus ada yang berdakwah. Pilih saja metode dari 3 ini, dari dakwah, tabligh atau khutbah. Yang saya sudah jelaskan tadi, ya khutbah itu bersyarat harus ada rukunnya kalau khutbah. Kalau tabligh sama dakwah tidak ada. Ya, jadi minggu depan kita praktek tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Semoga kita bisa berdakwah di jalan Allah atau bertabligh di jalan Allah ya. Jadi dalam pengajaran pada malam hari ini, kalau kita memiliki ilmu, kita harus menyampaikan kepada orang lain. Jadi orang yang berilmu itu sangat berat. Dan beratnya kenapa? Orang yang berilmu itu harus menyampaikan ilmunya. Nah, jadi saya pernah belajar di kitab Tarbiyatus Sibyan yang di dalamnya itu amalkanlah ilmu walau 1% dari yang kau tahu. Jadi walaupun kita memiliki sedikit ilmu, kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, kita harus melakukan pada diri kita sendiri. Semuanya kita memiliki ilmu sholat, ilmu puasa, jadi kita lakukan pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya kalau alhamdulillah kita bisa melakukan, selanjutnya kita amalkan kepada orang lain. Kita amalkan kepada orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Semuanya ada orang yang belum tahu ilmunya sholat. Kita itu diwajibkan, kita harus memberikan ilmu itu kepada orang lain agar orang lain juga tahu. Karena orang yang berilmu itu sangat berat, ya. Orang yang berilmu itu sangat berat. Jadi, tapi kalau orang yang tidak memiliki ilmu, contohnya aja, kalau dalam ibadah, setan ini lebih senang mengganggu orang beribadah tapi memiliki ilmu. Kenapa? Karena lebih susah. Kok lebih susah? Karena kalau orang yang tidak berilmu pas beribadah atau sholat, itu gampang diganggunya. Ya, contohnya aja, ini ada sebuah cerita tentang orang yang suka beribadah, tapi dia tidak memiliki ilmu. Dia cuma beribadah mengikuti orang lain. Pada suatu ketika dia ditemukan oleh jin yang menyerupai malaikat. Kan orang yang tidak berilmu itu kan tidak tahu dia malaikat sungguhan apa atau jin. Dipertemukanlah mereka, dan di sana setan itu berbicara, sudahlah kamu jangan sholat karena kamu sudah rajin. Jadi kalau orang yang bodoh itu gampang ditipunya. Oh iya, saya sudah rajin, kenapa saya harus sholat terus? Tapi kalau orang yang berilmu seperti itu digitukan, tidak kira goyah imannya. Nah, jadi pangkatnya itu lebih tinggi dari orang yang
berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan ya. Langsung ditulis tangan di kertas. Dan minggu depan jangan lupa nanti saya panggil satu persatu untuk memilih salah satu metode ini cara menyampaikan agama Allah. Yang pertama ini dakwah, tabligh dan khutbah. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.